Nasib tragis dialami oleh Jasuli, seorang ketua rukun tetangga atau RT di wilayah Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Jasuli meregang nyawa setelah ditikam oleh salah satu warga di daerah tersebut. Sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis, namun naas nyawanya tak tertolong. Bagai petir di siang bolong, Rabu 17 Juni lalu menjadi hari yang menyedihkan bagi keluarga Jasuli. Betapa tidak, lelaki berusia 52 tahun yang menjabat sebagai ketua RT di wilayah Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat itu meregang nyawa akibat ditikam seorang pemuda bernama Resdi, warga di daerah tersebut. Saat di rumah sakit, keluarga Jasuli tak kuasa menahan tangis mengetahui korban sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Terlebih istri dan anak Jasuli yang hanya bisa meratapi kepergian orang yang dicintainya. Mendapat laporan warga mengenai kasus penikaman itu, anggota kepolisian dari Polsek Palmerah dan tim Inafis Polres Metro Jakarta Barat langsung mendatangi rumah sakit untuk melakukan identifikasi terhadap korban. Menurut keterangan Kapolsek Palmerah, korban tewas dengan luka tikam di bagian leher. Belum diketahui pasti motif atau penyebab pelaku nekat menghabisi nyawa ketua RT yang menjadi tokoh di lingkungan tempat tinggalnya. Motifnya sementara belum jelas, gitu. Jadi sesama tetangga. Pelaku sendiri? Kenapa? Pelaku sendiri? Pelaku sendiri. Warga situ juga ya. Warga dari korban? Iya, korban. Jadi ditusuk di rumah atau di jalan? Ditusuknya di rumah atau di jalan? Di rumah. Dekat satu kali tusuk. Herman, salah satu saksi mata yang berada di lokasi kejadian, menuturkan peristiwa naas itu terjadi begitu cepat. Pelaku tiba-tiba datang dan berteriak mencari ketua RT sambil membawa pisau dapur. Saat melihat korban, pelaku langsung menyerang secara membabi buta menggunakan pisaunya. Teman saya bawa ke rumah sakit, narik dia. Saya nahanin anak yang menusuk itu. Tapi pas dibawa ke rumah sakit sadar atau pingsan? Pertama sadar, udah tuh dinaikin ke motor udah nggak sadar lagi, udah pingsan. Udah cukup banyak. Ya. Udah banyak. Pelaku warga sini juga atau gimana? Warga sini juga. Warga sini. Ada dendam atau gimana? Nggak ada, dendam tuh nggak ada. Motifnya apa, Pak? Kita belum tahu motifnya apa. Yang penting tahu-tahu udah kejadian aja. Tiba-tiba nyari Pak RT langsung nyerang gitu ya? Nyerang aja. Belum tahu motifnya? Belum tahu motifnya. Usai melakukan aksi kejinya, pelaku langsung ditangkap warga sekitar, kemudian diserahkan ke Polsek Palmerah. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan otopsi. Lalu apa yang sebenarnya yang membuat pemuda Resdi gelap mata hingga tega menghabisi nyawa sang ketua RT? Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas, Turn Back Crime, RTV. Kepergian Jasuli menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Istri dan anak korban hanya bisa meratapi kepergian orang yang dicintainya. Demi mendapatkan rasa keadilan keluarga, polisi terus berusaha mengungkap apa yang sebenarnya menjadi motif pelaku menghabisi nyawa korban. Istri Jasuli ini tak kuasa menahan tangis mengetahui suaminya tewas dibunuh. Kesedihan juga terpancar dari raut wajah anak korban yang tak percaya sang ayah telah tiada. Jasuli diketahui adalah ketua RT di wilayah Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Dari hasil penyelidikan sementara polisi, korban tewas dengan luka tikam di bagian leher yang dilakukan oleh warganya sendiri bernama Resdi. Usai ditangkap, Resdi tersangka pembunuhan menjalani pemeriksaan intensif oleh pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Palmerah, Jakarta Barat. Dari hasil penyidikan sementara polisi, pemuda berusia 25 tahun itu diduga kesal lantaran korban sering menegur pelaku yang sering berkumpul dengan teman-temannya di lingkungan sekitar tempat tinggalnya saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Karena sering ditegur itulah membuat pelaku menaruh dendam kepada korban.
Dendam membara membuat pelaku tanpa pikir panjang mengambil sebilah pisau dan langsung menikam sang ketua RT yang saat itu sedang melakukan pendataan warganya yang menerima bantuan akibat terdampak wabah virus corona. Kejadian yang begitu cepat itu membuat korban langsung terkapar bersimbah darah. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun naas nyawanya tak tertolong. Ini pelaku merasa kesal karena dianggap korban ini sering mengganggu pelaku pada saat pelaku biasa berkumpul-kumpul dengan temannya di daerah tersebut. Karena beberapa kali diberikan teguran agar tidak kumpul-kumpul di masa PSBB ini, akhirnya pada saat pelaku mengetahui korban berada di dekat posisi pelaku saat itu, kemudian spontan mengambil pisau yang ada di sekitar, kemudian menghampiri korban, kemudian melakukan penusukan, yang ternyata penusukan tersebut mengakibatkan matinya korban. Hanya karena emosi sesaat membuat pemuda Resti hilang kendali dan berujung aksi pembunuhan terhadap orang yang seharusnya ia hormati di lingkungan tempat tinggalnya. Dendam yang tersimpan sekian lama membuat tersangka Resti gelap mata hingga mengantarkan dirinya ke dalam penjara. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas, dan by Crime RTV. Usai membunuh Jasuli, pelaku langsung ditangkap aparat Polsek Palmerah, Jakarta Barat. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat membunuh karena kesal dengan korban. Tak hanya itu, pelaku bahkan mengaku dendam akibat sering ditegur korban. Lalu apa teguran yang sering kali diucapkan korban kepada pelaku? Berikut pengakuan pelaku kepada tim By Crime. Tak ada yang menyangka Resti, pemuda berusia 25 tahun ini tega menikam Jasuli, seorang ketua RT di Kelurahan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Penikaman yang dilakukan Resti pada Rabu 17 Juni lalu itu akhirnya mengantarkannya ke dalam jeruji besi. Tindakan nekat yang dilakukan Resti tentu mengejutkan warga sekitar. Terlebih, pelaku melakukan aksi kejahatannya pada sore hari saat warga masih beraktivitas. Sejumlah warga yang mengetahui kejadian ini langsung membawa korban ke rumah sakit. Namun sayang, nyawa korban tak tertolong akibat luka tikaman senjata tajam di bagian leher. Menurut pengakuan pelaku, ia nekat membunuh sang ketua RT lantaran kesal dengan korban yang sering mengejeknya dengan kata-kata kasar. Hal itu ternyata menyakiti perasaan pelaku hingga menggumpal menjadi dendam. Ya, waktu itu sih sempat punya ini ya, kayak dendam lama gitu ya Mas sama dia. Cuman belum sempat luapin emosi sayanya waktu itu. Makanya saya pendam dendamnya. Baru betulan tuh kemarin 17 itu benar-benar saya emosi banget sama dia. Dan hari itu juga saya ngelakuin hal itu. Waktu itu saya pernah diusir ya, nggak boleh main di daerah situ sama dia. Padahal kan satu daerah situ sama Pak RT. Oke. Ditegur atau bagaimana dianya? Iya, ditegur waktu itu saya. Ditegurnya kalau boleh tahu seperti apa? Ditegurnya waktu itu saya sambil ditarik ya Mas. Sambil ditarik, sambil dibilang jangan main di sini kamu. Gitu. Waktu itu ya pernah saya dibilang anak haram katanya sama dia. Udah gitu di waktu mau sholat di musola, itu sih yang paling saya kurang seneng ya. Kenapa? Nggak dibolehin sholat di musola situ. Apa katanya? Kalau boleh tahu? Ya diusir gitu aja. Udah lu jangan nggak usah sholat sini lagi kata dia gitu. Iya pas siang itu saya sempat tatap muka sama dia Mas. Tatap muka sambil gimana ya Mas. Tatapannya itu kagak ngenakin banget tuh saya. Seolah-olah tuh dia kayak nantang gitu saya Mas. Itu di mana? Ketemunya di mana? Di depan rumah. Depan rumah ya. Terus? Sehabis itu saya langsung ada niat buat ngebunuh dia. Menurut Kapolsek Palmerah Kompol Supriyanto, korban Jasuli dikenal memiliki jiwa sosial dan tanggung jawab yang tinggi terhadap keamanan di lingkungannya. Sebenarnya Pak RT itu jiwa sosialnya tinggi. Mereka seorang ojek pangkalan ya.
dan mereka memang sering menghimbau warganya, dan kita pun sering bergabung kasih himbau warganya kalau anak-anak kalau malam jangan pada nongkrong karena rawan tawuran kalau sampai tengah malam, sampai pagi. Nah, rupa-rupanya si tersangka ini punya dendam sama Pak RT gitu. Makanya begitu kita punya dendam Pak RT, mereka pas Pak RT sedang mendata bantuan sosial, baksos ya, sembako, data, si tersangka tuh ngeliat Pak RT tuh ngeliatin terus, sudah, terus pulang tersangka. Pas tersangka pulang di rumah, dia mandi, habis mandi terus ngerokok 1 batang, mereka terus ngambil pisau. Akibat perbuatannya, pelaku Resdi dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sebagai manusia, kritik dan saran seharusnya bisa diterima sebagai hal yang biasa, sehingga tidak mudah tersinggung atas perkataan orang lain. Namun jiwa muda pelaku ternyata membuat harga dirinya terusik dan langsung mengambil tindakan yang kemudian menjerumuskannya ke jurang kehancuran. Dari Jakarta, Izon Ramadhani, Muhammad Rinto, Don't Back Crime, RTV. Kriminolog menilai kasus pembunuhan tetangga dilatar belakangi oleh rasa sakit hati yang disertai emosi para pelaku yang tidak bisa dikontrol. Sesaat lagi tetap di Don't Back Crime.